Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi sayang, ucap Dimas saat melihat Caca membuka matanya. Caca tidak menjawab, ia hanya tersenyum lalu kembali menenggelamkan kepalanya di dada bidang Dimas. Sayang, ucap Dimas sambil mengusap lembut kepala Caca. Bagaimana rencana kita hari ini? Tanya Dimas lagi. 5 minutes, ucap Caca dengan suara serak khas bangun tidur. Kalau kamu tidak bangun juga, maka aku akan membuatmu sekalian tidak bangun dari tempat tidur. Bisik Dimas membuat Caca seketika langsung bangun. Aku akan mandi lebih dulu, ucap Caca lalu ia segera beranjak dari tempat tidur. Baru beberapa langkah ia berhenti dan berbalik ke arah Dimas. Cup, mau ningkis, ucap Caca dengan suara seksi lalu segera berlari ke kamar mandi membuat Dimas terkekeh sendiri. Sebagai tujuan pertama, Caca dan Dimas mendatangi kota Venesia. Caca sangat ingin menaiki gondola di Venice karena dulu waktu ia tinggal di negara itu, ia belum sempat mendatangi banyak destinasi. Sekitar 40 menit Caca dan Dimas menaiki gondola sambil menikmati pemandangan sekitar serta mendengarkan nyanyian merdu dari sang pemandu. Kini mereka melanjutkan perjalanan menuju Correr Museum. Caca suka desain di sini. Nanti kalau kita punya rumah, Caca ingin desain yang klasik seperti ini, ucap Caca sambil matanya terus menelisik sekitar. Apa kamu tidak suka tinggal di rumah utama? Tanya Dimas. Bukan tidak suka, Om. Ada kalanya kita harus mandiri dan juga di sana sudah ada Jenar dan Arya. Meskipun rumah utama sangat besar dan banyak kamar, tapi tetap saja akan lebih menyenangkan bila kita memiliki rumah sendiri. Tidak perlu jauh-jauh, cukup satu komplek dengan Mama agar kita bisa sering ke rumah utama, jelas Caca. Kamar atas saja hanya tersisa satu kamar. Bagaimana nanti kalau kita memiliki anak lebih dari 2 atau 3? Tidak mungkin kan kita satukan mereka? Ucap Caca sambil membayangkan saat mereka memiliki anak nanti. Dimas yang mendengar Caca membahas anak langsung menerbitkan senyumnya. Kini ia malah semakin memeluk Caca dengan erat. Baiklah, kita akan segera bangun istana kita agar kita lebih bebas berdua, ucap Dimas dengan senyum penuh arti. Berdua, ucap Caca membeo. Jangan lupakan Aiden, imbuhnya sambil menatap tajam ke arah Dimas. Sayang, bukan aku melupakannya, tapi nanti kamu tanyakan dia sendiri apa dia mau pindah atau tidak. Karena setauku dia sudah sangat lengket dengan rumah itu, ucap Dimas. Benarkah? Tanya Caca sedikit sedih. Tapi bisa kita coba dengan memberikannya baby queen. Barangkali dengan adanya baby queen, dia mau ikut kita. Karena ia sangat mendambakan seorang adik perempuan, ucap Dimas. Caca berdehem dan berpikir sejenak. Ayo kita kembali ke hotel, ajak Dimas. Tapi kan kita belum selesai jalan-jalannya, keluh Caca. Kita harus bekerja keras agar cepat memberikan Aiden baby queen, ucap Dimas dengan senyum semirik, membuat Caca menelan salivanya bergidik. Inikah akhir dari perubahan statusku? Gumam Caca dalam hati. Caca membuka matanya dan melihat Dimas tepat di depan wajahnya. Caca menelisik wajah Dimas yang begitu tampan. Caca mulai membelai wajah Dimas dengan lembut, mulai dari mata, hidung, lalu bibir Dimas tak luput dari sentuhan tangannya. Entah mengapa saat Caca semakin intens memandang wajah Dimas dan meraba bibirnya, memori pertandingan tadi malam kembali berputar di kepalanya. Wajah Caca memanas saat mengingat pertandingan itu hingga tanpa sadar ia tersenyum sendiri sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Kenapa? Tanya Dimas tiba-tiba sudah membuka matanya dan meraih tangan Caca yang menutupi wajahnya. Pipi Caca semakin merah padam. Ia semakin merasa malu kala mengingat betapa agresifnya dia. Caca malu, ucapnya sambil kembali menutup wajahnya.
Dimas terkekeh, lalu ia kembali merengkuh tubuh Caca hingga membuat Caca tersentak kaget. Sepertinya pagi hari bukan hal yang buruk, ucap Dimas, lalu ia kembali menyerang Caca. Caca tak kuasa menolak karena ia juga menyukainya. Oma, apa kira-kira papi sama mami sudah bangun tidur? Tanya Aiden. Saat ini ia sedang duduk di ruang keluarga bersama Tamara dan Bian. Bisa jadi sudah dan bisa jadi belum. Di sana masih pagi sayang, ucap Tamara. Aiden kangen sama mami, ucapnya cemberut. Lebay lu, baru juga ditinggal beberapa hari, ucap Bian. Biarin lebay, mami Aiden ini, ucap Aiden sambil menjulurkan lidahnya ke Bian. Aiden pengen video call mami, gimana ya Omah? Kata Aiden. Dicoba saja dulu ya, ucap Tamara. Aiden pun segera mengambil HP-nya dan langsung menghubungi Dimas. 2-3 kali Aiden menelpon, tidak ada jawaban. Hingga ke-10 kali baru Dimas menjawabnya. Papi, kenapa lama sekali menjawabnya? Ucap Aiden kesal karena Dimas baru mengangkat teleponnya. Maaf sayang, papi baru selesai mandi, ucap Dimas sambil mengeringkan rambutnya. Selesai mandi? Apa selesai main lu bang? Teriak Bian sambil tertawa. Main apaan? Tanya Aiden. Jangan dengerin om kamu, dia ngaco kalau bicara, jawab Dimas. Haha, berarti bener dong, haha, kata Bian. Awas lu ya nanti, kata Dimas kesal. Papi, di mana mami? Tanya Aiden. Itu mami kamu Dimas ingin memberikan HP-nya ke Caca, namun saat ini Caca masih tertidur pulas akibat pertandingannya tadi. Aiden kangen sama mami, Pi, kata Aiden merengek. Mami masih tidur sayang, kata Dimas. Coba lihat mana, Aiden pengen lihat wajah mami, ucap Aiden semakin membuat Dimas kelabakan karena penampilan Caca dan kasurnya saat ini sangat tidak memungkinkan untuk diperlihatkan pada Aiden. Mampus lu bang, hahaha. Bian semakin tak bisa menahan tawanya, begitupun dengan Tamara yang sedari tadi berusaha untuk diam. Namun nyatanya saat melihat wajah kaku Dimas, ia tak bisa menahan tawanya lagi. Mama, geram Dimas saat mendengar tawa Tamara. Ayo Pi, mana mami? Aiden kembali merengek ingin melihat wajah Caca. Begini saja, nanti papi telepon Aiden saat mami sudah bangun ya. Kasihan mami kecapean sayang, kata Dimas. Emang mami habis ngapain? Kok kecapean? Tanya Aiden. Kan kemarin kita habis jalan-jalan membeli oleh-oleh untuk kamu, ucap Dimas. Sudah sayang, biar mami dan papi istirahat. Aiden sudah mendengar suara papi dan mami juga lagi tidur kan? Sudah ya, nanti lagi. Katanya Aiden mau punya baby queen. Udah ya, jangan ganggu mereka lagi, kata Tamara. Baiklah, bye-bye papi, ucap Aiden kecewa karena belum mendengar suara Caca ataupun melihat Caca. Mami, teriak Aiden saat melihat Caca dan Dimas berjalan ke arahnya. Yaps, Aiden memaksa ikut untuk menjemput Caca dan Dimas di bandara. Aiden, teriak Caca juga sambil berlari ke arah Aiden. Caca dan Aiden langsung berpelukan bak Teletubbies hingga membuat Dimas menggeleng-gelengkan kepalanya. Siap-siap jatah gua berkurang, decak Dimas karena Caca pasti akan sering menghabiskan waktunya dengan Aiden. Ayo Mi, Aiden ada kejutan buat mami, kata Aiden antusias, membuat Dimas langsung menatap tajam ke arah Aiden. Papi jangan melotot kayak gitu, nanti matanya copot, ucap Aiden santai. Ayo Mi, Aiden jamin, pasti mami suka, kata Aiden antusias, lalu segera menggandeng tangan Caca menuju mobil. Yudah, kamu bawa ini, ucap Dimas, memberikan 2 kopernya ke Yuda, lalu ia segera menyusul Aiden dan Caca. Gagal sudah kejutan yang Dimas siapkan untuk Caca karena Aiden mengetahuinya. Dimas merutuki kebodohan Yuda yang bisa-bisanya dia keceplosan bicara dengan Aiden.
"Mami capek ya, Mami tidur aja dulu," kata Aiden, menarik kepala Caca dan menyuruhnya bersandar di bahunya. "Kasihan, Maminya pegel Aiden, jadi mending kesini aja," kata Dimas sambil menarik kembali kepala Caca ke bahunya. "Enggak kok, enakan bahu Aiden lebih wangi daripada bahu papi masih bau keringet," kata Aiden. "Enak aja bau keringet, papi udah mandi ya," ucap Dimas kesal. Karena memang meskipun ia melakukan perjalanan lama, dia selalu mandi saat hendak landing. "Pokoknya wangian Aiden, jadi Mami kesini aja," kata Aiden kekeh. "Stop," ucap Caca jengah dengan perdebatan dua laki-laki di sampingnya ini. "Kalian berdua diem di sini," kata Caca. Lalu ia melangkah maju dan memilih duduk di kursi depan bersama Yuda. "Yang, Mami!" seru Aiden dan Dimas bersamaan. "Diem, Mami capek mau tidur sebentar. Gara-gara papi kamu, Mami gak bisa istirahat di pesawat," ucap Caca. Lalu ia segera memejamkan matanya. "Papi," ucap Aiden langsung menatap tajam ke arah Dimas. "Apa?" tanya Dimas pura-pura tidak tahu. "Papi apain maminya Aiden? Kenapa Mami bisa kecapean? Pasti papi nyuruh-nyuruh Mami terus ya. Mami bukan pembantu papi, jangan suruh-suruh Mami dong. Papi gak kasihan sama Mami," ucap Aiden dengan kesal, membuat Caca diam-diam mengulum senyumnya. Begitupun Yuda yang sedang menyetir tak kuasa menahan tawa. "Yuda, fokus," ucap Dimas dingin. "Makasih sayang, sudah belain Mami. Papi kamu emang tega sama Mami," ucap Caca dengan wajah memelas. "Nanti Mami tidurnya sama Aiden aja ya, biar gak disuruh-suruh papi lagi," kata Aiden kasihan. "Enak aja," seru Dimas tak terima. "Aiden, papi gak ada ya nyuruh-nyuruh mami kamu. Mami kamu aja yang maunya main terus sama papi," ucap Dimas santai. "Dari waktu ditelepon main mulu, pantas aja Mami kecapean," ucap Aiden. Sudah, kamu juga yang bisa gak sih? Gak usah ngaco kalau ngomong sama Aiden," sungut Caca kesal. Dan Aiden, "Oke, nanti Mami tidur sama kamu ya," kata Caca lembut. "Sayang," ucap Dimas lesu. "Aku libur sehari yang," kata Caca sambil terkekeh. "Astaga," ucap Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. Ia baru berbuka puasa, masa ia harus puasa lagi? Dimas ingin membantah keinginan Aiden dan Caca, namun percuma. Kalau mereka berdua memang sudah niat tidur bareng, maka Dimas tak bisa apapun selain pasrah. "Hanya sehari sayang," kata Caca lagi. Dimas pun memilih memejamkan matanya untuk tidur karena jalanan begitu macet.